Halo guys. Perkenalkan, nama saya Zlatan Ibrahimovic. Dan saya Muhammad Ihsan. Halo guys, perkenalkan nama saya Nana Karina dan nama saya Efrita. Halo everyone, perkenalkan nama saya Tinggi Istiqomah dan saya Amelka di Fatihah. Hai guys, perkenalkan nama saya Zahra Tusita dan kami semua dari kelas 12 IPA 1. Teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian dan informasi teks cerita sejarah? Kalau kalian belum tahu, mari simak pembahasan berikut. Teks cerita sejarah merupakan kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh dan latar belakang yang berbeda. Meskipun imajinasi, kekini tetap memuat sejarah yang faktual sebagai latar belakang dan unsur beberapa lainnya saja. Teks cerita sejarah berupa cerita novel sejarah merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menyangkut peristiwa sejarah. Cerita tentang fakta dan kejadian di masa lalu menjadi latar belakang cerita novel sejarah. Cerita novel sejarah juga dapat menjadi sarana mengisahkan kembali peristiwa yang dialami oleh tokoh melalui tokoh fiksi, seperti cerita novel Pangeran Diponegoro. Teks cerita sejarah memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis teks cerita lainnya loh. Adapun ciri-ciri dari teks cerita sejarah sebagai berikut. Yang pertama, disajikan secara kronologis berdasarkan urutan peristiwa atau kejadian di masa lampau. Yang kedua, berbentuk rekonteks atau cerita ulang. Nah, pada bagian ini, rekonteks dibedakan menjadi 3, yaitu A. Rekon pribadi, memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa secara langsung. B. Rekon faktual, berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal warta, catatan kepolisian, dan sebagainya. Dan C. Rekon imajinatif, memuat kisah faktual, tetapi dihayalkan menjadi cerita yang lebih terperinci dan menarik. Yang ketiga, sering menggunakan kondisi atau kata penghubung temporal. Yang keempat, isinya berupa data yang diperoleh berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan 4 fungsi dari teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu rekreatif. Rekreatif berarti memberikan hati senang dan gembira kepada pembaca. Yang kedua yaitu inspiratif. Inspiratif berarti memberikan inspirasi, imajinatif, dan kreativitas kepada pembaca untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara agar lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu instruktif, dapat dijadikan sebagai pelajaran. Yang keempat yaitu edukatif, dapat dijadikan sebagai tunjuk dan pelajaran bagi manusia dalam berperilaku. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan perbedaan teks sejarah dan cerita sejarah. Yang pertama, teks sejarah dituntut untuk menyajikan hal-hal faktual yang benar-benar ada dan pernah terjadi. Sedangkan cerita sejarah bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Yang kedua, sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya sesuai dengan realita, tidak boleh direka-reka atau ditambah-tambahkan. Sedangkan cerita sejarah, penulis bebas sepenuhnya dalam menciptakan sesuai dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana, namun tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau tokoh sejarah. Yang ketiga, hubungan antar fakta perlu direkonstruksi setidaknya melibatkan topografis atau kronologinya. Sedangkan imajinasi dan kemampuan mencipta pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Yang keempat, sejarawan harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak ekstensinya masa lalu. Sejarawan terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Sedangkan cerita sejarah tidak terkait pada fakta sejarah sepenuhnya, terutama mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Tidak butuh bukti atau saksi seperti teks sejarah. Yang kelima, pelaku-pelaku, hubungan antar pelaku, kondisi situasi hidup, dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan cerita sejarah, pelaku atau tokoh, hubungan, situasi, dan kondisi masyarakat dapat berasal dari imajinasi yang hanya memiliki referensi dan sejarah. Struktur teks cerita sejarah. Yang pertama ada pengenalan situasi cerita atau orientasi. Pada bagian ini mulai diperkenalkan tokoh dan hubungan tokoh, latar waktu, dan tempat cerita. 2. Pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan,
dan masalah yang mengadang para tokoh utama atau protagonis. 3. Konflik. Pada bagian ini terjadi peningkatan masalah, konflik dan masalah lainnya yang menyebabkan kesukahan tokoh ikut meningkat pula. 4. Puncak konflik atau komplikasi merupakan bagian yang paling mendebahkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah yang dialami oleh para tokoh. 5. Penyelesaian atau resolusi. Jika tidak diikuti kodah, bagian ini merupakan akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana para tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya. 6. Kodah merupakan bagian komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat dan bersifat opsional. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan yang ada dalam novel sejarah. Bahasa dalam novel sejarah adalah bahasa yang digunakan dalam tulisan pada umumnya, yaitu konotatif dan emotif. Penggunaan bahasa ini diwujudkan pengarang dengan merekayasa bahasa menggunakan beragam gaya bahasa, pencitraan, dan beragam pengucapan kata style. Dalam sistem bahasa tidak ada bahasa yang bersifat universal. Artinya sistem bahasa masyarakat tertentu akan berbeda dengan masyarakat lainnya. Hal ini dikarenakan latar budaya masyarakat yang berbeda, sehingga suatu pemahaman novel akan bergantung pula pada budaya yang melatar belakangi novel tersebut. Nah, terdapat 7 kaidah kebahasaan yang ada dalam novel sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat yang bermakna lampau seperti pada zaman dahulu kala, 90 tahun yang lalu, dan sebagainya. 2. Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis dan temporal seperti mula-mula, sejak saat itu, kemudian, dan sebagainya. 3. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contohnya, ia hanya duduk-duduk, kemudian menyalakan radio, tidak lama berdiri lagi, dan menghampiri keluar jendela. 4. Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara untuk menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang, seperti menurut, menanyakan, mengungkapkan, menuturkan, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dirasakan atau dipikirkan oleh tokoh atau kata kerja mental seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan sebagainya. Yang keenam, menggunakan banyak dialog yang ditandai dengan tanda petik 2 dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung seorang tokoh. Contohnya, kemana perginya permaisuri malam-malam, tanya raja pada abdinya. 7. Menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Contohnya, dari apa yang dilihat betapa besar wibawa Gajah Mada, bahkan beberapa prajurit harus mengakui bahwa wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari Jaya Negara. Kata atau frasa yang bermakna kias adalah ekspresi bahasa yang menggunakan perumpamaan atau perbandingan untuk menyampaikan makna yang tidak sebenarnya. Penggunaan kata atau frasa kias ini bertujuan untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya, serta memperindah cerita. Perhatikan contoh kutipan berikut. Yang pertama, Bengku di sebelahnya ibu Ratuna Hedahu hitam duduk kemengut dengan tatapan mata yang tak beralih dari raut muka sang suami. Bengku dalam hati. 2. Pandangan matanya kosong tidak bercahaya. Kosong artinya tidak mengandung arti. Duduk berseberangan dengan permaisuri Triboneswari tidak bisa menghapus jejak kesedihan yang amat mendalam. Menghapus jejak berarti melupakan atau menghilangkan. Kata atau frasa kias, novel sejarah juga banyak menggunakan ungkapan atau peribahasa, baik berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. Penggunaannya untuk memperkuat latar tempat dan waktu kejadian cerita. 7. Singa Pangepen yang juga disebut Bango Lumayang terpaksa harus menembus dengan nyawanya untuk ameng-ameng nyawa yang dilakukannya. Ungkapan ameng-ameng berarti bermain-main dengan nyawa dalam budaya Jawa. Halo teman-teman, apakah kalian sudah tahu tentang nilai-nilai cerita sejarah? Berikut yang akan saya sampaikan tentang nilai-nilai sejarah. 1. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, dan kebudayaan. 2. Nilai moral atau etika, nilai yang dapat memberikan
atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika dan moral. Yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai-nilai yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Yang keempat, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan pada dengan tata pergaulan antar individu dalam masyarakat. Yang kelima, nilai estetis. Nilai estetis berkaitan dengan nilai keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita.